atas-atasnya itu 14,5 saja. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk menggerakkan moncong atau selongsong dari tanknya bergerak ke arah atas dan bawah. Kemudian kita tambahkan beberapa fungsi tambahan untuk peluru dari tank yang digunakan atau peluru yang digunakannya. Misalkan kita inisialisasikan bila kita menembak memakai tombol atau button space pada keyboard seperti ini. Misalkan ini region untuk penembakannya, itu daerah penembakan. Nah, secara garis besar sih source code ini misalkan kita menekan spasi, jadi kita akan menginisialisasi peluru ini peluru. Maksudnya jadi kita itu memanggil game object yang namanya variabel peluru yang ada di sini. Kemudian instantiate, ini maksudnya artinya memanggil. Nah, jadi ini kita memanggil peluru meriam. Tadi kan sebelumnya udah dideklarasiin terlebih dahulu si variabelnya. Yang peluru meriam ini. Peluru meriam. Nah, si peluru meriam ini tuh ada apa aja sih? Kita lihat di toolkit. Nah, peluru meriam ini isinya ada tank shell. Tank shell ini maksudnya sama aja sih peluru meriam. Nah, initiate ini tadi kan memanggil si pelurunya.
Maksudnya itu instantiate ini memanggil si objek atau ya si objek ini yang nggak ada di hierarki. Ini kita lihat. Nah, memanggil si objek yang nggak ada di hierarki. Ada di sini potential. Nah, letaknya juga pada aset itu ada di prefabs. Nih, ini dia bentuk dari potentialnya. Kemudian intinya si initiate ini memanggil peluru yang ada di titik tembakan atau ada di di ujung posisi si moncong peluru ini. Kita bisa lihat. Nah, ini dia titik tembakannya. Seperti ini. Kemudian lanjut terlebih dahulu source code-nya. Setelah memanggil peluru tadi, kita misalkan memanggil untuk objek tembakannya, seperti animasi tembakan atau peluru yang akan keluar. Seperti ini. Initial. Objek tembakan ya. Instantiate objek tembakan ke titik tembakan transform position kembali ke transform position. Sama aja sih software-nya, kita bisa copy dari sini. Tembakan, kita beri nama game F tembakan, kemudian mesti oh ya, ini objek tembakan. Setelah itu kita beri destroy si pelurunya pakai efek tembakan. Nah, jadi intinya sih ini buat nambah si efek tembakannya. Tunggu sebentar, masih loading. Kita langsung saja. Jadi yang terakhir itu nambahin buat si apabila peluru sudah mengenai objek, nanti akan ada efek seperti efek suara gitu, suara ledakan.
Nah, mungkin sepertinya sudah selesai. Kita tunggu compile. Oh, masih ada yang error. 115 ini ya. Oh, sepertinya ada yang salah. Ini kurang ini. Salah ini. 100. Oh, ini kurang awal. Mohon maaf sebelumnya karena banyak yang typo. Seperti tadi Destory
harusnya destroy kan, dan beberapa tipe yang lainnya. Jadi ya yang terakhir itu buat memanggil si audio object, maksudnya agar ada efek dari tembakannya. Ini sudah selesai source code-nya. Apabila kita run seperti ini. Yang tadi fungsi awal yaitu menggerakkan selongsong ke atas dan ke bawah berhasil. Dan juga kemudian untuk menembaknya si pelurunya kita tekan space. Nah, maka akan ada efek seperti ledakan dan akan ada suara ledakannya. Seperti itu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan live coding untuk gerakan peluru pada simulator penembakan dari kelompok kami yang udah dibuat. Jadi di sini nanti akan ada gerakan peluru yang akan seperti kelihatan meluncur gitu. Ya, gerakan peluru sih istilahnya. Nah, jadi untuk itu saya bikin gerak peluru script di mana nanti kita banyak ambil dari codingan yang lain. Yang pertama kita pasti akan mengambil kecepatan awal peluru. Jadi kita inisialisasi dulu. Yang pertama nggak usah public, private tank behavior script menjadi tank behavior aja kali ya. Tank behavior. Nah, kemudian kita ambil kecepatan awal. Kemudian kita ambil juga sudut meriam. Sudut tembak, terus kita ambil private float, apalagi ya? Enggak float, kita vektor 3 dari posisi awal. Kemudian kita masukin audio source, simpan di audio source. Terus kita masukin nanti ledakan, can object, ledakan, masukin juga audionya, audio clip, audio ledakan. Terus kita ambil ada beberapa dari game manager script, game manager. Kemudian kita inisialisasi dulu tambahin juga untuk transformnya, private transform jadi my transform.
transform transform, kemudian public float waktu terbang peluru. Nah, kita di sini mau manggil kecepatan awal, sudut meriam, sudut tembak, posisi awal, audio, dan beberapa variabel dari tank behavior script sama game manager script. Terus kita masukin di start ketika gamenya berjalan. My transform sama dengan transform. Terus kita panggil dulu tank behavior sama dengan game object dot find object type dari tank behavior script. Nah, kayak gini. Kemudian kita ambil kecepatan awalnya juga dari tank behavior kecepatan awal peluru. Dan kita ambil sudut tembak sudut meriam dulu aja. Meriam sama dengan tank behavior dot sudut meriam. Kemudian sudut tembak diambil juga dari tank behavior script, namanya sudut tembak. Kemudian nanti kita ambil posisi awalnya ini diambil dari myTransform.position. Kemudian kita ambil juga audio source, get komponen audio source, kemudian kita panggil dari game manager. Game manager sama dengan game object dot find object of type game manager script. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau pelurunya ini landing. Oh ya, kita isi dulu aja. Ini gerak peluru. Ini di save. Nah, kemudian tadi gerak peluru script ini kita simpan di tank shell. Tank shell ini kita masuk
masukin gerak peluru script. Nah, terus ledakannya itu ada di audio. Aduh. Audio potential. Kita kesiniin dulu bentar. Audio. Oke, ini kita masukin ke ledakan. Oh, sorry, ledakan ini bukan audio, tapi partikel animasi. Kalau ledakan itu yang ini kalau nggak salah. Nah ya, jadi kalau ledakan itu di audio ledakan. Kalau ledakan ini partikel dari animasi ledakannya. Explosion. Ini namanya apa? Explosion smoke peak. Yang ini benar. Yang ini, sorry. Potential. Kita masukin ke ini. Udah masuk. Kemudian karena mau mendarat pelurunya, kita masukin menilai dari boolean private bool mendarat itu is landed sama dengan true. True. Nah, kemudian kita bikin di sini if is landed apa ya? Kalau sudah mendarat, berarti kita ambil dulu waktu terbang pelurunya. Itu proses dengan waktu time delta time. Kemudian simpan ke game manager, karena game manager yang nyimpan nilai-nilai tadi yang di sini nih. Karena game manager itu ada semacam pengaturan HUD. Nah, yang ini nih. Aduh, kepencet. Karena game manager ini nyimpan nilai-nilai yang ada di HUD, jadi kita waktu terbang pelurunya game manager masuk ke lama waktu terbang peluru sama dengan waktu terbang peluru yang diambil dari pas udah landing. Kemudian posisinya itu diambil dari
posisi terbang peluru yang double dari my transform dot position tadi. Position di jaringannya mati, jadi share screen-nya juga ikut mati karena zoom-nya pakai internet. Kemudian saya lanjut, tadi udah sampai mendapatkan nilai posisi terbang peluru. Nah, untuk nilai posisi terbang peluru ini dari rumus yang kemarin dipelajari juga, di mana posisi awal ini dikali hasil dari proses perhitungan kecepatan awal kali waktu dan dikali sin sudut meriam dikali pi dibagi 180 dan ke bawah-bawahnya. Seperti itu ya. Terus nanti dikembalikannya juga dalam bentuk vektor 3 juga. Koordinatnya yang tadi ya, underscore x, underscore y, underscore z. Nah, kemudian untuk tahu apakah sudah landed atau belum, jadi tadi sudah saya bikin tag di sini land 1, kemudian di tank cell-nya juga sudah dikasih rigid body sehingga nanti bisa bercollision atau kayak bergesekan gitulah antara objek atau kedua objek. Nah, kemudian di sini saya bikin private void on collision enter. Ininya ganti jadi other biar gampang. Nah, kemudian jika other dot game object dot tag sama dengan len 1 tadi, maka yang terjadi adalah yang pertama kita debug dulu, debug.log misal kena seperti ini. Kemudian kita coba masih nembus ya. Kena nih. Tadi kena kan? Oh ya, Mas. Tadi tapi seenggaknya ada yang kena ya. Mungkin ada masalah di terrain collidernya atau gimana. Tapi nggak apa-apa. Nanti sudah kena. Kemudian kalau misalnya udah kena len 1, kita akan hancurkan dulu pelurunya. Destroy this dot game object. Kemudian sudah di destroy, kita akan initiate yang namanya partikel ledakan tadi. Game object misal namanya ledakan sama dengan instant
initiate tadi itu ledakan, kemudian ledakannya itu di titik terakhir tadi si peluru landed, jadi position, kemudian kita pakainya itu quaternion identity, terus public game object ledakan. Oh sama ya namanya, sorry apa ya? Go aja lah, biar gampang. Game object, kemudian sudah instansiate ledakan, kita juga bakal, oh ya ini jangan langsung hancur, kita kasih waktu 2F atau sekitar 2 milisecond. Kemudian kita juga bakal hancurkan si partikel ledakan ini. Jadi destroy karena udah di inisialisasi, jadi go. Waktunya mungkin 3 itu ya, karena partikel kan lebih lama kan ada animasinya. Destroy go selama 3 milisecond. Kemudian kita play audio source dot, cuman sekali ya playnya, play one shot audio ledakan, audio kok nggak muncul, oh gini, audio ledakan. Nah ketika sudah muncul audio ledakan, terus kita simpen posisinya tadi itu di game manager dot lama waktu oh ya, jarak tembaknya, jadi posisi yang ini nih, jarak tembak sama dengan bukan posisi ini deng, jadi jarak tembaknya itu berapa gitu. Kita di vector 3 dot distance itu kita pakai posisi awal, koma transform tadi yang terakhir. Kok transform salah ya? Position, maaf. Nah, gini. Jadi, tadi mungkin dari awal lagi ya, biar nggak sambil ngoding. Jadi, pertama kita ngambil script tank behavior disimpan dalam variabel tank behavior, ngambil script game manager juga ngambil dari game manager script, kemudian kecepatan awal peluru yang ada di tank behavior itu kita simpan saya simpan di variabel baru kecepatan awal, sama ini juga sudut tembak, dan posisi yang posisi peluru ini kita simpan di posisi awal. Terus ada audio, kemudian kalau landed waktu terbang pelurunya ini diproses sama time delta time, dan
waktu terbang pelurunya ini kita kita simpan ke dalam game manager yang ada di jarak tembak. Kemudian si posisi pelurunya ini kita ambil dari posisi terbang peluru yang dari rumus ini. Nah, kemudian ketika istilahnya tadi peluru bertemu dengan terrain atau tag yang ada di lane 1, destroy pelurunya ini dengan waktu 2 milisecond, kemudian instantiate partikel animasi ledakannya di posisi terakhir si peluru jatuh, dan akan hancur juga partikel tersebut dalam waktu 3 milisecond. Nah, ketika hancur juga ada audio ledakannya kayak impact gitu. Bukan impact, apa sih namanya teh? Kayak impact sih. Terus nanti jarak tembaknya ini adalah vector distance yang dari posisi awal dan istilahnya jarak tembaknya itu adalah posisi awal sampai ke posisi terakhir si peluru landed, dan kita kondisikan landednya itu false. Nah, bullet impact gitu. Enggak sih, lebih kayak explosion. Coba gitu. Kemudian kalau di run jadinya akan kayak gini. Nah, ini ya tadi ada suara dan itunya. Jadi hancur. Nah, itu ya. Sudah kelihatan. Nah, coba masih ada yang tembus. Nah, itu tuh ada. Nah, mungkin itu untuk gerak peluru sih, paling nanti saya benerin lagi. Masih ada yang